Halo, balik lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan trik dan tutorial bagaimana caranya looping video pada aplikasi OBS. Oke, jika kalian sudah menginstalnya atau yang belum, bisa lihat caranya di link kanan atas atau pada deskripsi video. Oke, jika kalian sudah mendownload dan membuka aplikasinya, nanti seperti ini. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Untuk menambahkan atau membuat video dengan looping, di sini pada scene, entah itu yang scene keberapa ya. Di sini saya misalkan mempunyai dua scene ya. Saya tambahkan pada scene yang pertama, kita tambahkan source. Nah, untuk source-nya itu sendiri kita buka pada media source ya. Dan untuk create new, ini namanya bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang paling terpenting adalah cari videonya pada komputer atau laptop kalian. Kemudian browse. Di sini saya akan masukkan contoh video dari agriculture ya. Kemudian kita masukkan. Nah, ini juga nggak kalah penting. Kalian checklist pada loop videonya sehingga apabila nanti videonya sudah selesai bisa putar kembali di awal. Nah, yang bawahnya ini opsi saja, bisa kalian centang atau enggak, tapi menurut saya ini nyalakan karena nanti misalkan kalau kita pindah dari scene 1 ke scene 2, dia akan memutar dari awal. Jadi tidak melanjutkan ya, ini gunanya untuk restart. Oke, dan nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, dari videonya dia sedang bergerak. Apa dia akan looping? Nah, ternyata bisa looping. Terus ini karena tidak pas, bisa kita scratch seperti ini langsung. Atau nanti bisa klik kanan, kemudian kita transform, kemudian kita fit to screen. Nanti seperti ini. Tadi katanya untuk switch dari kamera 1 ke kamera 2 ya, atau scene 1 ke scene 2. Nah, biasanya saya mengaktifkan studio mode seperti ini. Nah, untuk tampilan yang kiri ini adalah preview scene, di mana tampilan ini biasanya belum ada atau belum muncul pada platform. Nah, sedangkan yang ini adalah tampilan yang muncul pada platform terakhir atau outputnya ya, misalkan di YouTube nanti seperti di sini. Jadi enaknya kalau kita split pada studio mode ini, kita ingin menambahkan di sini jadi nggak langsung muncul. Kita misalkan ya ganti dengan video yang lain pada scene 2. Kita coba. Nah, saya tambahkan. Kemudian media source ya, misalkan kita ganti pada video lain. Ini saya masukkan video lain ya. Misalkan video gunung. Kita loop. Oke. Nah, nanti seperti ini. Kita transisikannya. Nah, seperti ini. Oke, klik bagian ini. Nah, jadi untuk ini persiapan, ini sedang live-nya. Kita transisikan. Nah, jadi seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini ketika switching pada scene ya. Oke, cukup sekian. Sampai di sini. Share, like, dan komen jika itu bermanfaat. Dan nantikan video-video dan trik tutorial lainnya pada channel ini dengan mengaktifkan notifikasi lonceng. Oke, see you.